Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam khotbah minggu kita hari ini, yaitu minggu keempat setelah Epifanias, yaitu tanggal 2 Februari 2025. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-71, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari saya baca dan camkan ini dalam hatimu. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi tua itu adalah proses yang alami dalam kehidupan manusia. Menjadi tua adalah kepastian dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa hindari atau hempang. Menjadi tua sama seperti kematian, yang dia pasti, sekali lagi saya mau katakan pasti akan datang. Dan kita tidak berdaya untuk menghempang kedatangannya. Walaupun ada juga orang yang dipanggil oleh Tuhan waktu masih masa muda. Tapi kalau Tuhan memberikan kehidupan yang panjang kepada kita, artinya kita pasti akan memasuki masa tua. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang yang merasa khawatir, merasa was-was untuk menghadapi masa tua. Karena dia tahu pada masa tua itu ada begitu banyak pergumulan demi pergumulan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Makanya saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang berupaya untuk mengelak, bahkan untuk melarikan diri dari pikiran-pikiran untuk masa tua. Karena kita pikir kita bisa menghempang masa tua kita. Padahal tidak mungkin. Ada saja cara memang untuk memperlambat masa tua kita itu datang, sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, itu cuma untuk sementara saja. Itu juga hanya untuk dalam jangka waktu yang dekat. Tidak akan mungkin bisa begitu panjang sekali. Mungkin saja orang bisa menahan masa tuanya sampai umur 70 tahun. Atau mungkin bahkan sampai 80 tahun atau 90 tahun. Tetapi ingat saudara-saudara, kalau andaikan pun kita berhasil menahan masa tua kita, memperlambat masa tua kita, tetap juga kita akan menghadapi masa tua itu. Tetap juga kita akan menuju ke sana. Nah, sekarang seperti yang saya katakan saudara-saudara, kalau tetap itu akan datang dan pasti datang, kenapa kita harus khawatir untuk itu? Kenapa kita harus was-was untuk itu? Walaupun saudara-saudara, memang ada alasan untuk kita was-was.
Karena ada begitu banyak pergumulan yang akan terjadi ketika kita memasuki masa tua. Itu pasti. Ada beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama, pergumulan-pergumulan yang akan dihadapi ketika masa tua. Dan ini yang akan membuat orang apa? Menjadi was-was dan merasa cemas ketika dia menghadapi masa tua. Yaitu yang pertama, menurunnya kesehatan tubuh. Mulailah bermunculanlah, bersaranglah sakit penyakit di dalam tubuh kita. Satu persatu tubuh kita sudah mulai digerogoti oleh penyakit. Tubuh kita semakin hari semakin lemah. Kita semakin hari semakin tidak berdaya. Kekuatan kita semakin hari semakin hilang. Dan kita semakin rapuh saja. Asam urat, asam lambung, paru-paru, sakit jantung, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang kronis. Bahkan mungkin rasa nyeri yang menakutkan orang, termasuk sesak napas. Saya pernah mengalami sesak napas yang menurut saya itu sangat menyiksa sekali dan sangat menakutkan sekali. Ketika kita tidak mampu untuk menghirup napas, itu sangat berat sekali untuk kita alami dalam kehidupan kita. Satu sisi memang kita bisa trauma karena itu. Itu salah satu contoh, saudara-saudara. Apa yang membuat kita menjadi apa? Menjadi khawatir dan takut untuk menghadapi masa tua. Yang kedua apa masalahnya? Kehilangan orang yang terkasih. Yaitu kematian pasangan. Memang berat ini. Ada banyak orang dan termasuk saya juga di hari yang sudah mulai tua. Ya, walaupun saya memang masih belum terlalu tua. Ya, 50-an. Bulan 3 ini 54 tahun. Sudah mulailah menuju ke masa tua. Ya, saya saja yang masih dibilang tergolong muda, kadang-kadang merasa takut, apalagi ketika istri kita dan anak kita terbang ke satu tempat atau ketika mereka mendapatkan atau mendatangi kita karena kita terpisah dari mereka saat ini. Ya, kita merasa takut, was-was, gak mampu kita kehilangan mereka. Langsung ada pikiran bagaimana kalau andaikan mereka mengalami kecelakaan. Itu bisa saja terjadi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya orang merasa was-was. Ya, kematian dari pasangan. Memang itu sangat-sangat menghancurkan perasaan. Kematian teman atau anggota keluarga yang lainnya. Ya, itu membawa duka yang sangat mendalam. Dan mempengaruhi kehidupan kita. Makanya ada banyak orang-orang tua ketika istrinya atau suaminya meninggal, maka semangat hidupnya pun hilang. Karena belahan jiwanya sudah pergi. Atau mungkin orang-orang yang dia kasihi satu persatu sudah mulai pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Nah, yang ketiga secara psikologis, ini juga terjadi dalam kehidupan orang-orang yang menuju masa tua yang selalu terjadi. Merasa tidak berguna. Ini kerap terjadi, saudara-saudara, dalam kehidupan orang-orang yang sudah mulai memasuki masa tua. Ketika dia bekerja, belum pensiun, ya, dia merasa bahwa hidupnya itu sangat-sangat luar biasa. Excited banget. Ya kan? Orang-orang pada datang kepadanya. Orang-orang minta tolong kepadanya. Dan orang-orang selalu menghormati dia kemanapun dia pergi atau kemanapun dia melangkah. Tetapi ketika dia masuk masa pensiun dan mulai tua, orang-orang sudah mulai meninggalkan dia satu per satu. Satu karena sudah tidak ada jabatannya lagi. Satu karena sudah tidak ada lagi yang diharapkan dari dirinya. Uangnya pun mungkin juga sudah mulai menipis dan tidak ada yang bisa diberikan kepada teman-temannya atau sanak saudaranya. Mulailah orang meninggalkan dia. Dia sudah mulai merasa tidak berguna, saudara-saudara. Ini yang berat sekali bagi orang-orang tua ketika dia merasa tidak berguna. Bahkan anaknya pun sudah mulai menyepelekan dia. Karena apa? Karena dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi beban yang berat buat ini. Makanya setiap kita
hendaklah kita harusnya memberikan perhatian kepada orang tua kita. Memberikan yang terbaik kepada setiap orang tua supaya orang tua merasa bahwa dia terus diperhatikan. Perhatikan anak-anak. Jangan sampai orang tuamu merasa tidak berguna karena perilaku dan tindakan yang kita lakukan. Hormatilah mereka supaya mereka merasa berguna dalam kehidupannya. Itu juga kesepian. Ada banyak orang tua yang merasa kesepian karena mulai ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia mulai terisolasi lagi. Dia tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi karena dia tidak bisa pergi kemana-mana. Ya kan? Itu karena fisiknya yang lemah itu. Jadi dari lingkungan sosial dia juga semakin terbatas. Kemudian apalagi saudara-saudara yang membebani mereka? Ketakutan akan masa depan. Kekhawatiran tentang keuangan. Kekhawatiran tentang perawatan. Nah, ini satu fobia dari orang tua, yaitu ketika anak-anaknya tidak bersedia atau tidak mau merawat mereka. Ada banyak orang tua yang takut sekali melihat kenyataan seperti itu. Ada banyak orang tua juga sekarang mengalami hal seperti itu. Melihat teman-temannya tidak mau dirawat oleh anak-anaknya. Ditinggalkan begitu saja. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ya, ini salah satu beban yang begitu berat. Ketakutan yang begitu berat di tengah-tengah pemikiran daripada orang tua. Makanya anak-anak, kasihilah orang tuamu. Saya mau katakan kepada kita, bagi orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang masih kecil, didiklah mereka. Bukan saja supaya mereka menjadi anak yang pintar. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, saya ingatkan kita, ada begitu banyak pengalaman sering terjadi sekarang. Karena kita selalu membanggakan anak-anak kita yang pintar. Kita berupaya bagaimana mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar-pintar, yang hebat-hebat. Tapi pada kenyataannya, saudara-saudara, ketika mereka berhasil, mereka tidak mengasihi orang tuanya. Bahkan anak-anaknya yang selalu dicela bodoh, yang selalu dicela tidak berguna, justru itu yang sering memperhatikan orang tuanya. Ini juga bagi orang tua, supaya engkau jangan mengalami rasa khawatir bahwa anakmu tidak mengasihi dan tidak merawatmu untuk kemudian, maka didiklah mereka di dalam firman Tuhan. Ini penting sekali, saudara-saudara. Supaya bagaimana anak kita memiliki kasih. Dia terbangun bersama dengan firman Tuhan. Kepintaran yang dia miliki bukan menjadi hal yang tunggal dalam kehidupannya. Kepintarannya itu harus diisi bersama dengan iman dan karakter yang baik melalui firman Tuhan. Ini tugas kita sebagai orang tua. Didik anak kita supaya anak kita benar-benar menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengasihi orang tuanya atau keluarganya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dengan situasi yang seperti ini, makanya banyak orang-orang yang khawatir untuk memasuki masa tuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, Bapak Ibu, bagaimana caranya kalau toh memang masa tua itu harus terjadi, nggak bisa tidak akan kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah makanya Mazmur 71 ini, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, memberikan kita panduan atau guidance yang sangat berharga untuk menghadapi pergumulan memasuki masa tua. Pemazmur sendiri, saudara-saudara, ternyata dia mengalami pergumulan tentang masa tuanya. Pemazmur sendiri ternyata orang yang sudah dekat dengan Tuhan, ternyata dia mengalami pergumulan juga. Karena apa? Memang karena dia memiliki anaknya yang kurang baik, jahat, bermaksud jahat kepadanya. Dan orang-orang di sekitarnya juga bisa bermaksud jahat kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga menjadi pergumulan buat mereka, buat dia, buat pemazmur ketika masuk masa tua.
Nah, apa yang dia lakukan? Ini yang perlu pertanyaan kepada kita. Dan ini yang menjadi renungan saudara-saudara untuk kita boleh renungkan, kita ambil supaya apa? Supaya kita boleh diteguhkan, dikuatkan, dihibur, dan supaya rasa ketakutan kita juga boleh dihilangkan. Yang pertama, saudara-saudara, apa yang perlu dilakukan? Daud berdoa di sini kepada Tuhan. Maka judul daripada apa? Daripada firman Tuhan ini, doa minta perlindungan di masa tua. Saudara-saudara, doa itu adalah sarana yang paling penting dan harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang paling utama yang perlu kita lakukan. Karena di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada kuasa. Sehingga setiap orang yang berdoa menyampaikan seluruh kehidupannya, beban pemikirannya, masalah-masalah apapun yang dia hadapi. Di dalam doa, maka dia akan dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu. Ya, kalau kita boleh buka saudara-saudara, Filipi 4 ayat yang ke-6 kalau nggak salah ya. Mari kita lihat sebentar. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita khawatir, kalau kita was-was, kalau kita takut, dan saudara-saudara, acap kali memang itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu memang bisa beralasan kalau kita juga masih mengalami rasa takut. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita di dalam doa kepada Allah. Bawalah semuanya di dalam doa kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk menghadapi. Ingat saudara-saudara, doa itu berkuasa. Doa itu bisa mengubah. Hanya di dalam doa, hati yang keras pun bisa diubah menjadi hati yang lembut. Situasi yang rusak sekalipun, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan apa? Memperbaiki. Maka yang pertama sekali saudara-saudara yang perlu kita lakukan, berdoalah kepada Tuhan. Berserah. Ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan apa yang menjadi beban kita kepada Tuhan. Sehingga ketika sesudah kita berdoa, maka kita akan merasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih ringan, dan lebih damai dalam kehidupan ini. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah di dalam doa. Berdoalah kepadanya. Maka engkau akan memperoleh kuasa, memperoleh kemampuan, memperoleh damai sejahtera. Amin. Ya, itu yang pertama saudara-saudara yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini. Yang kedua saudara-saudara, ya, apa yang menjadi renungan buat kita? Tuhan adalah tempat perlindungan satu-satunya yang aman bagi kita. Camkan baik-baik saudara-saudara, Tuhan adalah satu-satunya tempat buat kita berlindung. Satu-satunya. Jangan cari kepada yang lain. Jangan berlindung kepada teman. Jangan berlindung kepada uang. Karena uang bisa hilang. Karena uang bisa habis. Karena teman juga bisa meninggalkan kita. Karena teman juga bisa mengecewakan kita. Tapi ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan pertolongan dan perlindungan yang benar-benar sempurna dalam kehidupan kita. Maka mari kita berlindung kepada Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya perlindungan yang aman bagi kita. Ya, ketika kita merasa lemah dan tak berdaya, kita dapat lari kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan ketika engkau bergumul, ketika engkau mengalami persoalan dan terbeban dalam kehidupanmu, sehingga Tuhan yang akan melepaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara-saudara, Tuhan adalah harapan yang teguh bagi setiap orang-orang yang percaya. Tuhan adalah harapan.
Dan Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baru kepada kita. Tuhan selalu memberikan sesuatu hal yang akan membahagiakan kita. Misalnya begini, sering sekali kita terbeban, sering sekali kita bergumul, sering sekali kita mengalami bahwa situasi itu sulit sekali. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, apalagi saudara-saudara dengan pengalaman pribadi kita, itu makanya ada pepatah yang mengatakan pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga, guru yang baik. Saudara-saudara, ketika kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan di masa yang lampau, maka itu juga akan meneduhkan kita bahwa Tuhan yang memiliki sukacita, yang memiliki berkat, yang memberikan segala sesuatu kepada kita, itu juga yang akan menemani kita saat ini dan untuk yang akan datang. Kalau kita pernah merasa nyaman dan ditolong Tuhan di masa yang lampau, Dia juga yang akan menolong kita di masa kini dan yang akan datang. Maka berharap terus kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka hal yang baru akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan dan memiliki iman, pengharapan di dalam Tuhan, maka kita semakin teguh dan kuat. Kita tidak akan rapuh. Hati-hati saudara-saudara. Kalau sampai kita kehilangan pengharapan bersama dengan Tuhan, maka hidupmu akan hancur. Kita akan celaka. Itu bahayanya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita berharap akan kepada Tuhan. Dalam Tuhan kita menemukan harapan yang tak pernah padam. Mengacu kepada pengalaman yang lampau atau penyertaan Tuhan itu akan meneguhkan kita menjalani hidup kita ini. Nah, saudara-saudara, teruslah berharap. Jangan putus pengharapan kepada Tuhan. Nah, yang terakhir saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Ya, di ayat yang terakhir, di ayat 6, saudara-saudara, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Saudara-saudara, mari puji Tuhan. Bersyukur terus atas berkat demi berkat. Pujian akan membawa sukacita kepada kita. Pujian dan rasa syukur kita akan menghilangkan beban kita. Paling tidak kita akan dikuatkan untuk menghadapi, membawa beban kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu akan terasa ringan. Dengan pujian, rasa syukur kita, maka hati dan pikiran kita akan bersukacita. Hilanglah semua pergumulan beban penderitaan kita. Makanya ketika engkau terbeban, ketika engkau sedang bergumul, ketika engkau sedang mengalami masalah, jangan berhenti memuji Tuhan. Bahkan justru di situ engkau terus harus memuji-muji, terus bernyanyi, terus dengan membangkitkan semangat rohanimu. Terus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau puji Engkau dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupanku. Apapun boleh terjadi, tapi aku harus memuji Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Saudara-saudara, camkan ini. Mulailah memasukkan pikiran-pikiran yang baik. Puji-pujian, sukacita, maka mengalirlah situasi yang baik kepada kita. Maka mengalirlah kekuatan, maka mengalirlah dan datanglah spirit-spirit yang luar biasa, yang semakin membuat kita semakin kuat dan teguh dalam kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati kita dalam menghadapi masa tua. Bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit, berserahlah kepada Tuhan. Berdoalah kepadanya, larilah kepadanya, dan berharap kepadanya. Pujilah Dia dalam setiap kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mengalami masa tua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Karena kami semakin diteguhkan kembali. Di mana masalah demi masalah, apalagi beban berat yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih di fisik kami yang semakin lemah.
di umur kami yang semakin senja, biarlah Tuhan yang memberkati. Bagi anak-anak juga, biarlah mereka dipersiapkan untuk mengerti bagaimana menghadapi hari-hari kehidupan mereka untuk masa depan mereka. Sehingga mereka juga tidak perlu khawatir untuk masa depan yang akan datang. Karena Tuhan adalah gunung batu yang kokoh bagi kehidupan kami. Kami tidak perlu takut. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu kita untuk minggu depan. Jangan lupa untuk bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.